Ketika orang berbicara tentang ibu negara Qatar, banyak yang langsung teringat akan Sheikh Hamwa, ratu legendaris yang masih memegang kekuasaan di negara tersebut. Namun kenyataannya, ibu negara saat ini adalah Sheikh Hajah binti Hamad Al-Thani, istri pertama penguasa Qatar, salah satu orang terkaya di dunia. Mari cari tahu lebih banyak tentang wanita yang menarik ini. Apakah dia bahagia dalam pernikahannya? Apakah dia berkomplot dengan istri-istri raja yang lain? Dan siapakah istri-istri tersebut? Dan bagaimana hubungannya dengan ibu mertuanya yang berkuasa, Sheikh Hamza? Tonton video ini sampai akhir untuk mengungkap kebenaran tentang keluarga kerajaan Qatar. Mari kita mulai. Qatar adalah negara kecil yang kaya dengan cadangan minyak dan gasnya. Meskipun populasi negara ini kecil, Qatar tidak menarik banyak turis karena tidak memiliki landmark terkenal di dunia atau resor populer. Namun, negara ini mulai mendapatkan perhatian seiring dengan penggelaran Piala Dunia FIFA 2022. Emir Tamim bin Hamad Al-Thani adalah pemimpin Qatar yang dinamis, menggantikan ayahnya Sheikh Hamad. Tamim adalah salah satu pemimpin termuda dan terkaya di dunia, dengan total kekayaan keluarga kerajaan Qatar diperkirakan mencapai 335 miliar. Yang menarik adalah kehidupan pribadi pemimpin Qatar. Dia diperbolehkan memiliki hingga 4 istri dan memiliki selir, meskipun namanya dirahasiakan. Tamim adalah seorang pria yang mencintai keluarga, dengan 4 istri dan sekitar 15 anak. Setiap istri memiliki perannya masing-masing, namun istri pertamanya, Sheikha Jah, yang memegang gelar ibu negara. Ia lahir pada tahun 1984 di Doha, ibu kota Qatar, dalam keluarga kerajaan yang berkuasa, dan peristiwa paling penting dalam hidupnya terjadi pada tahun 2005. Pada usia 21 tahun, ia menikah dengan sepupunya, Tamim, yang merupakan putra mahkota pada saat itu. Pernikahan yang diatur oleh orang tua mereka merupakan tonggak penting dalam memperkuat dinasti Al-Thani. Bersama-sama, mereka memiliki 4 anak yang luar biasa. Meskipun Joa jarang melakukan tugas-tugas publik, mungkin ibu mertuanya, Sheikh Hamza, belum cukup siap untuk menyerahkan tampuk kekuasaan. Namun, ketika bepergian ke luar negeri, Joa lah yang mewakili Qatar sebagai ibu negara, peran yang dengan senang hati ia emban. Namun, apakah ia dapat mempertahankan status ini jika pernikahan pertama sang emir dilangsungkan? Pernikahan kedua Tam adalah karena cinta, dan sungguh sebuah kisah cinta yang luar biasa. Pengantin yang dipilihnya adalah Binri, putri mantan duta besar Qatar untuk Yordania. Dia berasal dari klan Alri yang kecil namun berpengaruh, yang memiliki persaingan yang sudah berlangsung lama dengan klan Al-Misnet, keluarga Sheikh Musa. Namun ibu Binri, ibu mertua putra mahkota, tidak senang memberikan perhatian putranya kepada saingan keluarganya, jadi dia membuat Tamim berjanji bahwa dia akan memilih sendiri calon istrinya. Tamim setuju, dan pada tahun 2009, ia menikahi Alut yang dicintainya, yang melahirkan 5 orang anak. Istri ketiga emir adalah Nora Ben Hal Al-Dari, yang dinikahinya pada tahun 2014. Sheikh Hamza secara pribadi memilih Nora, yang bekerja sebagai jurnalis untuk Al Jazeera, dan tidak ingin meninggalkan kariernya untuk menikah, tetapi ia harus mengikuti keputusan keluarga kerajaan. Istri keempat, Sheikha Aisyah Al-Thani, juga tidak banyak bicara tentang nasibnya. Sheikha Aisyah merupakan sepupu dari penguasa Qatar, telah menikah dengan sang amir sebagai hasil dari penyeimbangan pernikahan dengan Sheikha Moses Speak. Sheikha Aisyah pernah dikenal karena menghadiri pesta Eropa yang glamor, tetapi pengetahuannya tentang kehidupannya saat ini terbatas. Dia juga telah melahirkan beberapa anak, tetapi sedikit informasi yang tersedia tentang mereka. Namun, apakah kehidupan pernikahan mereka bahagia masih menjadi misteri? Sheikha Aisyah sering terlihat menemani suaminya dalam acara resmi dengan penampilan yang menarik, tetapi di balik citra tersebut ada kehidupan yang penuh intrik. Dalam poligami, setiap istri, termasuk Sheikha Aisyah, berjuang untuk mempertahankan pengaruhnya. Sheikh Jaha, istri lainnya, juga menghadapi tekanan setelah melahirkan 4 ahli waris. Setelah dipekerjakan oleh Sheikh Musa, ia bertekad untuk mengulangi kesuksesan ibu mertuanya, sehingga putranya menjadi pewaris berikutnya. Sheikha Musa selalu menjadi ahli intrik istana, dan bahkan sebagai istri kedua dari mantan penguasa Qatar, ia berhasil meyakinkan suaminya untuk memberikan tahta kepada putranya sendiri, Tamim.
dan bukannya kepada putra sulung dari istri pertamanya. Peristiwa penting ini tercatat sebagai salah satu bab paling penting dalam sejarah kerajaan Qatar. Sheikh Kajah bersiap untuk pertandingan yang panjang, menjaga matanya tetap tertuju pada hadiah, dan memastikan bahwa tidak ada satupun yang terlewatkan. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil dapat mempengaruhi masa depan anak-anaknya di keluarga kerajaan. Sama seperti Sheikh Moer, dia punya rencana dan dia membuatnya berhasil. Di masa lalu, suaminya sering bepergian ke luar negeri sendirian, tetapi sejak tahun 2022, ia mulai lebih sering menemaninya. Perjalanan resmi perdananya membawa dia mengunjungi negara Spanyol yang indah, dan dia sekarang sering bepergian bersamanya, dengan bangga menunjukkan pengaruhnya di panggung global. Terlepas dari intrik istana, para istri Amir terus menikmati kehidupan yang mewah. Untuk waktu yang lama, penguasa Qatar mencoba untuk menjauhkan kekayaannya dari sorotan, tetapi beberapa tahun yang lalu, dunia mendapatkan gambaran sekilas tentang kekayaannya. Ketika ia memutuskan untuk menjual salah satu dari 14 jet pribadinya, sebuah pesawat Boeing berwarna emas yang diubah menjadi kediaman pribadi seharga 370 juta, ini adalah sebuah pesta. Rumornya, sang emir menghadiahkan sebuah jet lain senilai 500 juta kepada Presiden Turki Erdogan sebagai tanda terima kasih atas dukungannya selama konflik Qatar dengan Arab Saudi. Paling sering, Emea terbang ke Paris untuk menonton sesi latihan klub sepak bolanya. PSG, keluarga kerajaan juga memiliki beberapa kapal pesiar super, termasuk keluarga Alani memiliki banyak istana di seluruh dunia. Amir Diwan di Doha, ibu kota Qatar, adalah kediaman utama, tempat semua pertemuan dan upacara resmi berlangsung, namun Istana Al-Wabar adalah tempat tinggal emir dan keluarganya. Dia memiliki sekitar 10 perkebunan serupa di seluruh negeri, belum lagi villa-villa di Oman, properti mewah di London, department store Harrods, dan Dudley House yang terkenal, rumah seluas 4,000 meter persegi di pusat kota London. Sheikh Moza adalah sosok yang memiliki pengaruh dan gaya yang luar biasa, pembangkit tenaga listrik sejati di dunia Arab. Meskipun kehidupan pribadi sang Amir masih menjadi misteri, namun pengaruhnya dan pengaruh istri serta anak-anaknya tidak dapat dipungkiri. Kekuatan politik sang Amir begitu besar sehingga ia sering terlihat berada di bawah pengaruh ibunya, namun hal ini tidak mengurangi fakta bahwa ia adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Namun, apakah Sheikh Kajah akan berhasil menaungi semua istri lainnya dan bahkan Sheikh Moser yang legendaris? Atau akankah perannya tetap terbatas sebagai ibu negara? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda menikmati video ini, berlanggananlah ke saluran ini dan berikan tanda suka, dan sampai jumpa lagi.